Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Pangestu dengan NIM 3520173. Dalam pertemuan ke-7 kali ini, saya akan membahas sebuah review jurnal yang berjudul aplikasi Kaizen dengan menggunakan konsep 5S di perusahaan penghasil produk Flavor. Ini merupakan studi kasus dari PT Firmenich Indonesia yang disusun oleh Jamaluddin Purba dan Budi Sumartono dari dosen jurusan Teknik Industri Universitas Dharma Persada. Sebagai abstrak dalam penelitian ini atau jurnal ini itu PT Firmenich Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi berbagai jenis flavor atau rasa makanan dan minuman, parfum yang berhubungan dengan bahan kimia. Kaizen dapat memecahkan masalah dengan membentuk budaya perusahaan di mana setiap orang dapat mengajukan masalahnya dengan bebas. Penataan produksi dilakukan dengan berpedoman pada 5 disiplin di tempat kerja dengan 5S yang antaranya merupakan konsep Seiri, Seiton, Seiso, dan konsep Shitsuke. Kemudian pendahuluan dalam penelitian ini, perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas dari produk yang akan dipasarkan, dan hal ini itu dikarenakan kualitas merupakan salah satu faktor yang dapat dipakai oleh konsumen untuk membeli suatu produk, yang mana suatu produk itu dapat dibandingkan dengan pesaingnya berdasarkan kualitasnya. Perusahaan dituntut untuk meminimalisir waste yang ada di dalam proses produksi untuk meningkatkan produksi. Di antaranya adalah produk cacat, produk berlebih yang tidak dibutuhkan, persediaan barang yang menunggu dalam proses, kemudian pemrosesan yang tidak dibutuhkan, perpindahan karyawan yang tidak perlu, waktu tunggu, desain ataupun jasa yang tidak diinginkan. PT Firmenich Indonesia adalah perusahaan yang memiliki masalah kebersihan, kemudian kerapihan, kenyamanan tempat kerja, masih perlu penataan kondisi ruang kerja. Di sana sini penempatan alat dan perlengkapan tidak ditempatkan secara baik. Penataan konsep 5S untuk penataan dan pengaturan era kerja secara berkesinambungan sesuai dengan konsep Kaizen ini perlu dilakukan ya. Kemudian untuk mewujudkan tempat kerja yang aman dan nyaman, salah dan mewujudkan peningkatan produktivitas kerja karyawan, salah satunya metode yang akan diterapkan itu menggunakan 5S ya, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Penerapan metode Kaizen ini menggunakan konsep 5S ya yang ditetapkan dalam jurnal ini. Kemudian metodologi yang digunakan itu Kaizen ya. Sedangkan Kaizen ini berasal dari kata Kai yang artinya sebuah perbaikan dan Zen yang artinya baik. Jadi Kaizen ini dapat diartikan sebagai perbaikan yang terus-menerus atau continuous improvement. Bagi sebagian orang mungkin tidak asing dengan kata Kaizen. Secara harfiah, Kai ini berubah dan Zen itu lebih baik. Jadi dengan sederhana, pengertian Kaizen adalah usaha perbaikan berkelanjutan untuk menjadi lebih baik dari kondisi sekarang. Kaizen adalah konsep tunggal dalam manajemen Jepang yang paling penting dan merupakan kunci sukses Jepang dalam persaingan. Jepang selalu berpikir bahwa tidak ada suatu hari pun berlalu tanpa adanya sebuah tindakan penyempurnaan. Ada 5 tahap penyusunan atau pengembangan rencana perbaikan. Itu yang pertama ada pemahaman terhadap proses yang terjadi di lapangan, harus terus dipantau oleh penyedia atau dalam sistem produksi. Kemudian mengeliminasi kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu dapat ditekan sekecil mungkin sehingga dapat menekan biaya produksi. Kemudian yang ketiga itu menghilangkan kelambatan yang dalam sebuah departemen atau seksi itu akan menimbulkan kerugian ya teman-teman. Oleh karena itu disiplin harus ditegakkan. Kemudian mengurangi variasi yang dapat menyebabkan produk menjadi tidak seragam dan menjadi mutu itu sulit dikontrol. Dan yang kelima ini merencanakan perbaikan berkesinambungan yang hanya dapat dilakukan karyawan di training tapi juga pada saat di lapangan.
Ini harus dilakukan terus-menerus. Dengan demikian menjadi kebiasaan yang pada akhirnya menjadi budaya atau habit yang menguntungkan semua pihak termasuk perusahaan. Kemudian yang bab 3 ini yaitu pembahasan ya. Pembahasan dalam jurnal ini itu membahas tentang bagaimana konsep 5S itu diterapkan dalam perusahaan ini, yaitu 5S itu terdiri dari Seiri, Seiton, Seiso, Seikotsu, Shitsuke sebagai bagian dari manajemen visual. Suatu program yang menyeluruh. Petunjuk ini mengulangi langkah-langkah itu seringkali dipasang di tempat kerja guna melatih karyawan untuk dapat mematuhi peraturan yang diterapkan perusahaan. Pertama itu ada Seiri atau pemilahan. Operator dengan rutin memilah material yang digunakan dan yang tidak lagi digunakan, atau scrap dengan menggunakan alat scan sebelum proses produksi dilakukan agar menghindari defek pada produk. Supervisor kemudian harus selalu mengontrol operator dalam pelaksanaan pemilihan material atau scrap dengan memberikan serta mengecek label merah yang sudah diisi operator seperti gambar di bawah ini ya teman-teman. Kemudian Seiton atau penataan, adanya pemahaman atau memahami, menganalisa kenyataan. Jadi dalam penataan itu harus memahami. Kita lihat dulu apakah benda-benda ini harus ditata sedemikian rupa, mungkin penataannya itu dari atas ke bawah, sehingga itu penyimpanan harus ada penyimpanan khusus bagi alat kerja, dan belum adanya pengelompokan khusus dari setiap material. Itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Kemudian menentukan tempat barang yang tepat. Dalam menentukan tempat untuk sebuah barang, kita harus menentukan kriteria terhadap barang tersebut. Jika barangnya berat, maka kita taruh di bagian yang paling bawah. Contohnya demikian. Kalau kita taruh barang yang berat dalam lemari yang kosong, sedangkan barang berat itu di paling atas, ketika terjadi hal misalkan gempa, itu akan dapat menimpa. Tapi kalau misalkan di bawah, itu lebih safety dan lebih aman. Kemudian untuk daerah tempat kerja diberikan pada garis kuning. Kemudian ini intinya itu penataan ya teman-teman. Jadi barang-barang yang sekiranya mengganggu dan tidak digunakan dalam proses penataan atau proses gudang ataupun warehouse juga harus ditata ya teman-teman, sehingga tidak mengganggu produksi. Kemudian proses produksinya berjalan dengan lancar. Kemudian menentukan bagaimana cara menyimpan barang. Dalam penyimpanan barang itu disimpan dan jangan dibiarkan tergeletak begitu saja. Proses penyimpanannya pun harus ada proses yang baik. Kalau misalkan ada peminjaman di aeratul juga itu harus diperhatikan. Kemudian penempatan barang atau material yang berukuran kecil itu harus langsung dimasukkan atau dilokasikan ke dalam warehouse dan diberi label sesuai dengan kegunaannya. Nah, di gambar 3 ini itu adalah lokasi material yang tempatnya tidak teratur. Kemudian dalam jurnal ini diusulkan tempat penyimpanan untuk barang-barang ukuran kecil dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa dibuat sebuah kotak ya teman, itu kan ada berbagai macam bentuk kotak ya, ada obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, yang kecil-kecil itu akan dikelompokkan dengan yang produk-produk yang lebih gede, yang lebih besar begitu. Kemudian mengajarkan setiap orang untuk menaati aturan penyimpanan. Jadi dibuat sebuah rule, aturan penyimpanan. Kemudian harus diperhatikan juga, harus dibuat rambu-rambu 5S. Jangan dipasang sembarangan di tempat atau tandai tempat khusus untuk pemasangan, dan jangan berpindah-pindah. Kemudian memastikan untuk diketahui berapa lama harus dipasang. Jangan memasang pengumuman apapun tanpa diketahui kapan harus diturunkan. Kemudian pengumuman poster dan rambu-rambu dipasang lurus di bagian atas sehingga tampak rapi dan harus dipasang dengan baik sehingga tidak tertiup angin dan jatuh. Kemudian seiso atau kebersihan ini juga sangat penting ya teman-teman di sebuah perusahaan. Dalam seiso ini pembagian daerah dan penunjukan tanggung jawab ya teman-teman. Yang pertama, memberikan label tanggung jawab individu kepada setiap operator untuk selalu bertanggung jawab menjaga kebersihan di setiap daerah kerjanya masing-masing. Sebelum produksi atau ekstra flavor, semua alat yang digunakan dibersihkan terlebih dahulu. Ada timbangan, tangki, sendok, canting, packaging, dan alat lainnya.
Kemudian pembersihan botol material, tangki, dan peralatan lain sesuai dengan daerahnya masing-masing. Di setiap divisi atau di setiap bagian, pada saat proses produksi, proses penggunaan alat, sebelum, pada saat proses, dan sesudah itu juga harus dijaga kebersihannya, terutama di area-area yang sangat istilahnya penting ya terhadap pengaruh produk. Misalkan barang ini obatnya harus steril. Kalau misalkan tidak steril kan berbahaya ya teman-teman bagi produk yang dihasilkan. Kemudian merevisi cara melakukan pembersihan dan alat yang digunakan. Proses pembersihan pada bagian yang bermasalah harus dibersihkan secara optimal. Tidak hanya dibersihkan secara sembarangan, tapi harus dengan cara-cara tertentu. Kemudian pada exhaust atau penyedot bau atau debu, ini juga harus dibersihkan ya teman-teman ya. Di sini dalam jurnal ini usulannya seperti itu. Dia menentukan peraturan. Sistem pembersihan 5S ini perlu dilakukan dan ditaati agar semua barang, tempat material, dan lingkungan kerja tampak lebih bersih. Kemudian ada seiketsu atau pemantapan. Pemantapan ini itu bertujuan supaya rapi ya, dianggap sebagai pengulangan dari proses pemilahan, penataan, dan pembersihan, serta sebagai kesadaran dan aktivitas tetap untuk memastikan bahwa keadaan 5S ini dipelihara. Kemudian shitsuke atau pembiasaan. Pembiasaan itu menjadi puncak dari shitsuke, karena pembiasaan ini adalah sebuah habit ya, atau kebiasaan orang itu ya, karena pelatihan di awal, kemudian budaya yang ada di lingkungan itu juga akan berpengaruh terhadap shitsuke ini atau pembiasaan. Jadi training berkala itu juga perlu supaya apa? Supaya habit dan kebiasaan ini atau shitsuke ini tumbuh di kalangan karyawan gitu. Kemudian usulan perbaikan dalam jurnal ini, walaupun masalah bau dari material dan alat-alat yang sudah selesai dipakai yang disebabkan kurangnya pemeriksaan dan perhatian rutin itu membuat ruangan agak lumayan bau, maka perlu pemantapan dari pemilahan, penataan, dan kebersihan. Ini sebaiknya setelah material dan alat-alat dipakai segera dibersihkan dan dilokasikan, ditaruh di tempat mesin cuci alat tersebut dan warehouse yang jauh dari lab produksi. Dari kesimpulan jurnal ini, kita dapat menarik sebuah garis kesimpulan di mana budaya kerja 5S itu harus dibarengi dengan kaizen, berpengaruh terhadap sebuah proses kerja dan berpengaruh sangat positif secara tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja. Hasil ini didukung dengan terciptanya budaya 5S dengan indikator rapi, resik, akan menciptakan suasana yang nyaman di lingkungan kerja. Dan manfaat kaizen ini dapat diterima atau dinikmati dalam sebuah perusahaan. Yang paling utama adalah meningkatkan sebuah produktivitas dengan selalu merangsang perkembangan dan pembangunan yang konsisten, maka produktivitas itu akan juga ikut berkembang seiring kemajuan perusahaan. Jadi produktivitas ini pun sudah menjadi hal yang membudaya dalam perusahaan. Mungkin dalam pertemuan ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.